Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh-solehah. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar. Teman-teman, bertemu lagi dengan Ustazah Leli. Hari ini kita akan belajar materi tematik ya. Nah, kita akan belajar muatan materi SBDP KD 3.1 yaitu mengenal karya ekspresi 2 dan 3 dimensi. Materi esensialnya cetakan tanah liat atau hasil karya yang terbuat dari tanah liat. Sudah siap belajar? Oke. Anak-anak, karya 3 dimensi itu artinya adalah karya seni yang memiliki dimensi panjang, lebar, dan tinggi, serta memiliki volume dan ruang, sehingga dapat dilihat dari berbagai sisi. Contohnya, vas bunga. Vas bunga itu kita bisa lihat dari berbagai sisi, baik sisi depannya, sampingnya, maupun belakangnya. Bahkan kita bisa memegang bentuk vas bunganya. Ini contoh karya 3 dimensi. Sementara kalau karya 2 dimensi itu adalah karya seni yang hanya memiliki dimensi panjang dan lebar, sehingga kita hanya bisa melihatnya saja dari satu sisi. Contohnya lukisan vas bunga. Jadi kalau lukisan vas bunga itu adalah karya 2 dimensi yang hanya bisa kita lihat dari satu sisi saja, bisa melihat gambarnya vas bunga. Sementara kalau karya 3 dimensi itu kita bisa melihat dari berbagai sisi, bahkan bisa memegang bentuknya. Contohnya vas bunga aslinya itu ya. Sampai di sini bisa dipahami ya? Alhamdulillah. Kita lanjutkan. Nah, anak-anak, kita akan membahas tentang bagaimana cara membuat cetakan dari tanah liat. Di buku kalian bisa buka halaman 87, 88, dan halaman 104. Nah, adapun alat dan bahannya yaitu yang pertama tanah liat, yang kedua kuas dan palet yang biasanya kita gunakan untuk melukis itu ya. Yang ketiga cetakan. Di sini Ustazah sama seperti di buku kalian menggunakan cetakan bentuk daun. Sebenarnya boleh ya menggunakan cetakan apapun, boleh yang berbentuk kupu-kupu maupun boneka dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu cat poster. Nah, sekarang cara membuat karya cetakan dari tanah liat. Caranya yang pertama yaitu kita siapkan adonan tanah liat dan cetakan yang diinginkan. Yang kedua, masukkan adonan tanah liat ke dalam cetakan hingga penuh. Yang ketiga, lepaskan tanah liat dari cetakannya. Nah, sudah berbentuk daun ya ini ya, sudah berbentuk sesuai dengan cetakannya. Nah, yang keempat, setelah itu kita keringkan hasil cetakan tersebut dengan cara dijemur atau dibakar. Yang kelima, warnai cetakan tanah liat yang sudah kering sesuai keinginanmu. Dan yang keenam, hasil karya cetakan dari tanah liat sudah jadi. Inilah cara membuat hasil karya dari tanah liat. Bisa dipahami? Alhamdulillah. Nah, sekarang berikut ini hasil karya yang terbuat dari tanah liat. Yang pertama ada kendi. Kendi ini adalah tempat atau wadah air minum ya. Zaman dulu biasanya menggunakan kendi ini untuk tempat air minum. Nah, yang kedua sudah pada tahu ya, celengan. Mungkin malah punya ini celengan seperti ini. Ya, yang ketiga batu bata. Sudah tahu ya. Yang keempat guci. Nah, ini bentuknya guci. Seperti vas bunga tapi lebih besar. Nah, mungkin ada juga yang memiliki vas bunga. Nah, vas bunga itu juga ada yang terbuat dari tanah liat juga. Nah, yang kelima ada cobek. Cobek itu bahasa Jawanya layah. Biasanya digunakan untuk menghaluskan
sambal atau menghaluskan bumbu. Nah, anak-anak yang laki-laki misalkan belum tahu, bisa tanya sama bundanya ya. Nah, yang terakhir ada genteng. Nah, jadi ini ya anak-anak contoh hasil karya yang terbuat dari tanah liat. Sampai di sini pembahasan kita atau materi kita tentang cetakan dari tanah liat. Semoga bermanfaat, semoga mudah dipahami, dan terima kasih ya sudah menyaksikan video dari Ustazah hingga akhir. Ustazah mohon maaf apabila ada salah maupun kurangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi di video berikutnya. Dadah.